Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Nadia Agustina. Di sini saya akan menjelaskan sedikit tentang materi komunikasi bisnis. Nah, berbicara tentang komunikasi bisnis, apa yang ada di pikiran kita? Jika diartikan secara harfiah, komunikasi berarti interaksi antara dua orang atau lebih untuk menyampaikan suatu informasi. Nah, dalam bisnis, komunikasi tersebut penting dilakukan supaya tidak terjadi kesalahan. Sebelum membahas lebih jauh, alangkah baiknya kita memahami terlebih dahulu apa itu komunikasi bisnis. Secara umum, komunikasi bisnis adalah suatu komunikasi verbal maupun non-verbal antara orang-orang di dalam dan luar perusahaan. Hal ini meliputi gagasan, ide, pendapat, hingga informasi yang dilakukan secara personal ataupun impersonal. Nah, lantas apa yang membuat komunikasi dalam bisnis menjadi sangat penting? Jadi, ini sangat berguna untuk melakukan kegiatan seperti proposal dan perencanaan ide bisnis baru, penyajian gagasan, mengambil keputusan, membuat kesepakatan, hingga operasional lainnya. Nah, seluruh aktivitas tersebut dapat terlaksana secara efektif tergantung dari proses komunikasinya. Kita beralih ke tujuan komunikasi bisnis. Yang pertama, memberi informasi. Tujuan komunikasi bisnis yang pertama adalah memberikan informasi seputar dunia usaha dagang kepada pihak lain. Misalkan, seorang pemimpin perusahaan memerlukan beberapa staf administrasi baru di kantor cabang. Untuk memperoleh pegawai yang diharapkan tersebut, perusahaan bisa membuat iklan lowongan kerja melalui berbagai media seperti internet, majalah, surat kabar, dan lainnya. Kedua, melakukan persuasi. Tujuan komunikasi bisnis lainnya ialah melakukan persuasi atau bujukan kepada pihak lain sehingga maksud serta tujuan yang disampaikan mampu dipahami secara baik dan benar. Hal ini kerap digunakan terutama ketika berkaitan dengan negosiasi, musyawarah, dan semacamnya. Ketiga, melakukan kolaborasi. Melakukan kolaborasi atau kerjasama dengan pihak lain merupakan salah satu tujuan komunikasi bisnis yang tak kalah penting. Melalui jalinan komunikasi ini, seseorang dapat dengan mudah menjalankan suatu kerjasama, entah itu dengan pihak domestik atau juga perusahaan asing sekalipun. Manfaat komunikasi bisnis. Ada begitu banyak manfaat komunikasi bisnis, oleh karena itu, hal ini sangat penting bagi operasional suatu perusahaan. Sebab, dengan komunikasi yang efektif, kita dapat memperoleh dampak-dampak yang positif seperti pertama, meningkatkan keterlibatan pegawai. Yang kedua, mengurangi komunikasi yang tidak dibutuhkan. Yang ketiga, mengatasi miskomunikasi. Yang keempat, mendorong produktivitas pegawai. Yang kelima, meningkatkan komunikasi antar departemen. Yang keenam, meningkatkan komunikasi dengan pegawai work from home. Yang ketujuh, mengurangi turnover pegawai. Yang kedelapan, mendukung upaya berbagai pengetahuan. Yang kesembilan, meningkatkan kepuasan dan retensi konsumen. Dan yang terakhir, membangun budaya bisnis yang lebih baik. Sekarang kita lanjut ke unsur-unsur komunikasi bisnis. Yang pertama, tujuan. Setiap komunikasi perlu memiliki tujuan dan maksud tertentu. Yang kedua, terdapat pertukaran. Komunikasi setidaknya melibatkan dua orang atau lebih, yaitu komunikator dan komunikan. Yang ketiga, berisi informal, gagasan, opini, dan instruksi. Ini merupakan isi pesan yang dimaksudkan dalam komunikasi. Menggunakan cara personal atau impersonal. Komunikasi bisa dilakukan secara tatap muka melalui perangkat khusus atau bahkan media massa, tergantung tujuannya. Dan selanjutnya memakai simbol atau sinyal. Komunikasi dilakukan dengan memanfaatkan alat atau metode yang mampu memudahkan penyimpanan pesan agar dapat dimengerti. Terakhir, mencapai target atau tujuan organisasi. Pencapaian tujuan harus sejalan dengan misi perusahaan yang sudah ditetapkan. Kita akan membahas jenis komunikasi bisnis. Secara umum, terdapat 6 jenis komunikasi di dalam kegiatan bisnis yang sangat krusial untuk dipelajari. Yang pertama, komunikasi internal. Komunikasi internal merupakan interaksi yang terjadi di dalam perusahaan atau organisasi, sehingga komunikasi ini hanya melibatkan anggota internal dari perusahaan tersebut, seperti bertukar gagasan secara langsung atau juga telepon dan email. Contoh komunikasi internal ialah komunikasi antar sesama pegawai atau atasan dan lainnya yang terjadi tanpa memperhatikan tingkatan. Jadi, selama masih dalam suatu perusahaan atau organisasi, siapapun dapat melakukannya.
Dua, komunikasi internal. Berbeda dengan sebelumnya, komunikasi internal merupakan jenis komunikasi yang terjadi dengan pihak luar, seperti bersama mitra, pelanggan, vendor, dan lain-lain. Akan tetapi, tidak seperti dalam tingkat internal, komunikasi eksternal cenderung bersifat lebih kompleks serta kurang teratur. 3. Komunikasi vertikal. Jika komunikasi internal tidak memperhatikan tingkatan, maka kontak yang dilakukan vertikal ialah sebaliknya. Dalam hal ini, komunikasi dalam perusahaan terjadi secara timbal balik antar tingkatan saja, misalnya komunikasi antar direksi tanpa mengikut sertakan bawahan. Yang keempat, komunikasi horizontal. Salah satu jenis komunikasi dalam bisnis adalah tipe horizontal yang dilakukan di antara suatu tingkatan atau jabatan. Biasanya jenis ini cenderung bersifat non-formal dan lebih santai dibanding komunikasi vertikal. Sebab kita dapat menggunakan bahasa sehari-hari bahkan tidak perlu memperhatikan aturan tertentu. Contohnya adalah komunikasi antara karyawan yang umumnya tidak begitu serius, sederhana, dan mengandung banyak gurauan. Kelima, komunikasi dari atasan pada bawahan. Komunikasi satu ini bisa juga disebut sebagai komunikasi internal ke bawah. Dalam konteks tersebut, komunikasi haruslah memperhatikan jabatan atau tingkatan pada sebuah perusahaan. Misalnya, komunikasi yang dilakukan seorang pemimpin kepada pegawainya. Dan yang terakhir yaitu komunikasi dari bawahan ke atasan. Sebaliknya, jenis ini dikenal dengan jenis komunikasi internal ke atas. Sama seperti sebelumnya, komunikasi di atas memperhatikan tingkatan dalam perusahaan, sehingga tidak dapat dilakukan sembarangan. Contohnya ialah ketika pegawai memberikan laporan rutin kepada pemimpin atau atasan. Nah, sekian dari penjelasan saya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.